Membaca Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Bagaimana ketika sholat hanya baca bismillah, bismillah saja, bahkan tidak baca apa-apa. Karena kan orang baru saja masuk Islam atau dari kecil belum disentuh pendidikan agama. Ya, kalau memang ada uzur, misalnya ya kasusnya baru masuk Islam, boleh ya dia membaca semampunya. Ya, tapi ini kondisi temporer, tidak boleh berlangsung lama. Jadi misalnya dia baru masuk Islam duhur, menjelang duhur jam 10 jam 11 diislamkan. Maka begitu azan zuhur wajib sholat zuhur. Kalau belum hafal Al-Fatihah gimana? Hafal dulu Al-Fatihah. Hafal dulu. Boleh dia menunda sholatnya 1 jam, 2 jam, dia sholat jam 2 nanti, tapi dalam keadaan sudah hafal itu lebih bagus. Tapi kalau sudah sampai menjelang ini nggak hafal-hafal juga ini, ya sudah sebisanya, ya baca yang mudah atau zikir apa yang mudah baginya. Tapi sekali lagi temporer, nanti asar juga begitu, belajar lagi itu. Ya jangan manja, saya baru masuk Islam Ustaz, tapi tidak belajar juga, manja ini namanya. Jadi harus sungguh-sungguh dulu belajar, coba hafalkan dulu, belajar dulu. Nah bila perlu sholatnya itu di depannya ada layar TV besar, ada teksnya di situ, atau dikasih papan tulis besar di situ, ada teksnya di situ, Al-Fatihah ditulis. Tidak bisa baca Arabnya, ditulis pakai Latin. Ya, sholat sementara begitu. Temporer ya. Nah itu boleh ada uzur begitu untuk ya mungkin 1-2 sholat saja, atau sehari lah mungkin mentok. Ya kalau sudah 1 minggu masuk Islam sudah tidak dapat uzur begini lagi ya, sudah keterlaluan itu kalau tidak belajar. Apalagi dengan alasan dari kecil belum disentuh pendidikan agama. Ini lebih parah lagi. Berarti Islamnya sebenarnya sejak kecil tapi belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Nah, ini PR besar umat Islam ini kalau masih ada seperti ini. Itu tidak ada uzur ya, wajib belajar. Tidak ada uzur itu. Uzur bil jahal itu memang ada dalam Islam, namanya uzur karena kebodohan. Tapi kebodohan itu karena faktor eksternal. Ini harus dipahami. Uzur bil jahal yang dibenarkan dalam syariat itu faktornya eksternal. Seseorang itu jauh dari ulama, dia tinggal di kampung terpencil, di pelosok, di daerah sulit akses, tidak ada informasi yang masuk ke sana dan sebagainya. Jadi faktornya eksternal, bukan sesuatu yang dia kuasai. Dia sih pengen belajar tapi nggak ada tempat. Nah begitu. Jadi uzur bil jahal itu bagi orang yang benar-benar tidak tahu, bukan orang yang tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah, tidak mau tahu itu bukan uzur. Tidak mau tahu itu artinya ada sarana, ada ustadz, ada guru ngaji, tapi dia nggak mau. Ya, ada tempat belajar tapi tidak mau. Orang tuanya mau ngajari dia nggak mau. Ini tidak dapat uzur orang seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi uzur bil jahal itu adalah faktor eksternal yang tidak bisa dikuasai oleh yang bersangkutan. Ya, sementara kalau dia mampu ada fasilitas mendukung, sarana mendukung. Apalagi di zaman sekarang ini di era keterbukaan informasi itu sulit kita bayangkan masih ada orang punya uzur jahal sekarang ini. Apalagi kalau surah Al-Fatihah nggak bisa itu, bagaimana ceritanya? Sulit kita bayangkan ada uzur bil jahal di situ. Nah, jadi sekali lagi ya belajarlah ya, belajar. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu a'lam.